Kita hanya ingatkan betul bahwa sudah kira-kira 2 tahun ya kita undang-undang TikTok ini sudah berjalan, tapi ternyata implementasinya belum dan MEA semakin mendekat, jadi kita khawatir betul. Maka karena itu kami bersama-sama dengan beberapa teman di perguruan tinggi lain yang mempunyai concern yang sama itu mencoba untuk kampanye lagi untuk ini, ingatkan bahwa kita harus betul-betul action di sini. Ya. Saya mendengarkan topik ini sangat senang sekali karena memang ini menjadi gebrakan di Indonesia, meskipun mungkin di luar negeri ini sudah dilaksanakan ya. Kalau lihat film-film di sana itu mereka dibayar, kalau di sini kan kami membayar untuk spesialis. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika seorang presiden itu berpraktek, itu kan harus menggunakan SIP. Nah, SIP yang kita miliki sebelumnya kan dokter umum. Ketika nanti kita sebagai residen, SIP kita seperti apa? Kemudian ketika kita dikirim ke lapangan misalnya dalam sebagai tim, SIP kita nanti bagaimana ketika di tempat itu? Misalnya kita di Sarjito, kemudian dikirim ke Wonosobo, dan nanti ketika di Wonosobo ketika kita berpraktek seperti apa? Kemudian yang kedua, presiden sebagai pekerja. Kalau fakta di lapangan, sebenarnya meskipun secara tidak langsung, presiden itu memang sudah bekerja. Pengalaman saya sendiri ketika ke rumah sakit, untuk bertemu dengan spesialis itu harus menggunakan klinik perjanjian dan ada tarif tambahan dari BPJS. Ketika kami tidak menggunakan itu, kami akan ketemu dengan presiden, tidak ketemu dengan spesialis. Nah, apakah di sistem yang sekarang sudah berjalan ini, seorang presiden itu juga mendapatkan insentif, mungkin bukan dari BPJS, ataukah dari dokter spesialis yang tanda kutip si residen tersebut bekerja atas nama beliau atau tidak, karena fakta di lapangan sebenarnya itu sudah terjadi. Baik, jadi ini ada dua, dari satu terkait dengan regulasi, yang kedua kebiasaan yang harusnya sudah diformalkan sekarang ya. Ya, sehingga untuk SIP-nya itu memang jelas bahwa dia kan seorang dokter umum ya, tapi sudah meningkat kemampuannya. Sehingga nanti Bu Ufa bisa menjawab juga ya bahwa seorang residen ada grade-nya ya, ada apa ya, semacam tingkat-tingkatannya ya, kompetensi dasar atau menengah atau akhir nanti ya, Bu Ufa yang jawab ya. Nah, ketika dia ditugaskan di rumah sakit pendidikan utama misalnya, dia masih di bawah tanggung jawabnya di PJB misalnya, tapi ketika dia dikirim ke daerah terpencil, nah ini yang menarik ya, sudah banyak kejadian dan mereka diberi SIP yang sifatnya itu sesuai dengan kompetensinya, ada khusus tuh ya, nah, dan itu ada SIP-nya harus nih, karena sesuai dengan undang-undang praktek kedokteran, itu yang penting itu. Dan yang kedua, memang betul, de facto-nya mereka sudah bekerja. Ini yang harus kita tidak boleh pungkiri atau kita bantah ya. Dan dimanapun di dunia itu pendidikan residen itu dan juga sub tadi filo tadi itu ya bagian dari pelayanan yang logikanya itu masuk pada pembayaran. Nah, sehingga saya melihat bahwa sebagian teman-teman di rumah sakit itu tidak mau membayar karena tidak boleh dibayar. Saya katakan tidak, itu sebagai penegak kontrak mereka bisa, dengan BLU itu bisa. Kemudian keuangan juga pasti katakan bisa. Ya. Nah, cuman balik lagi yang mikir untuk mendalami hal ini tidak banyak. Padahal faktanya mereka sudah bekerja. Kalau residen atau fellow ditarik dari proses klinik, jelas proses kliniknya itu akan kolaps. Benar nggak? Jadi kalau koas mungkin tidak. Koas itu mungkin lebih pada ya melihat, mencatat ya, mempelajari. Tapi presiden dan fellow itu sudah bagian integral dari proses pelayanan yang kalau mereka ditarik dari sistem tadi itu pasti pelayanan akan kolaps ya. Itu mungkin Bova bisa. Ya, saya tambahkan bahwa memang kalau de facto presiden sendiri memang sudah ada kewenangan-kewenangannya ya. Jadi ada kompetensinya. Kalau sekarang itu misalnya dibagi menjadi presiden junior, madya, dan senior. Dan masing-masing ini sudah mempunyai kompetensinya. Jadi kalau misalnya dia dikirim ke Wonosobo misalnya ya, misalnya dia masih madya, ya memang dia sudah mendapatkan kayak semacam surat keterangan. Jadi boleh didelegasikan Pak, diwakilkan kepada KPS. Jadi KPS boleh memberikan surat keterangan itu, dan surat keterangan ini menjadikan sebagai lampiran ya dari surat SIP itu tadi. Jadi SIP yang sudah diterbitkan sebagai dokter umum plus ditambah surat kompetensi bahwa dia itu sudah mampu untuk melakukan ABCD seperti itu. Jadi tetap ada kayak semacam surat penjelasan. Jadi sudah ada, kalau secara legal formalnya ada di cover. Hanya memang tadi yang disampaikan Bro Laksono, walaupun dia melakukan hak terhadap apa yang dilakukan itu
seolah-olah ya diabaikan ya. Jadi diabaikan. Kalau saya melihat memang ya ini kurang fair ya. Apabila itu misalnya masuk sebagai tim, tentunya kalau saya sebagai residen pasti akan menjadi lebih baik lagi mungkin performanya. Karena bukan hanya sebagai orang yang belajar, yang mungkin kadang-kadang over ya waktu yang harus diri kan, misalnya pergi keluar kota 7 hari itu kan 7 kali 24 jam gitu, nggak pernah ada liburnya gitu, itu kan overwork ya kali ya, overwork yang saya kira itu sebetulnya juga ya kurang fair. Sehingga kalau misalnya dilihat dari hak ya mestinya ini merupakan satu hal yang harus kita upayakan Pak, karena menjadi hak. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita ada 2 pertanyaan dari webinar. Yang pertama dari Bu Lucia. Apakah dalam konsep yang akan dikembangkan dalam reformasi pendidikan spesialis ini juga diperhitungkan pentingnya kemitraan baik sektor swasta atau dengan negara-negara lain? Karena tadi kita melihat ada kekurangan wahana. Kalau data dari IT itu tahun 2009 sampai 2014 itu dihasilkan 1.321 spesialis dari 29 spesialisasi oleh 14 center pendidikan. Ya, ini tentu kalau ingin mengejar target karena kekurangannya masih banyak, perlu ada kemitraan, terutama untuk wahana. Ini bagaimana kalau sama? Ya, saya kira ini satu hal yang harus ya, kemitraan tadi ya. Karena kalau kita lihat nih, Bu Lucy ya, ini saya kata bahwa ini datanya sub itu susah sekali nih, sub spesialis untuk melihat berapa orang, di mana mereka. Tapi seperti radiologis untuk cancer itu kecil ya Pak Pandey ya, kurang dari 60 orang ya untuk seluruh Indonesia ya. Nah, memang kita harus melihat misalnya di rumah sakit swasta ya, itu banyak rumah sakit swasta yang besar-besar ya, mereka sudah butuh sub spesialis. Tapi mereka susah untuk mendapatkan sendiri karena masih dirangkap oleh yang dari pemerintah. Nah, ini sebenarnya bisa juga dokter spesialis yang ada di swasta tadi itu kemudian masuk ke sebagai fellow di rumah sakit pemerintah, kemudian nanti dia pulang untuk masuk di swastanya. Nah ini. Nah, kemudian juga untuk kolaborasi G2G, saya kira tidak hanya G2G, tapi H2H ya, hospital to hospital, karena Kementerian Kesehatan sendiri sudah menyadari hal ini, sehingga di dalam konteks rumah sakit rujukan nasional itu diharapkan rumah sakit tadi itu mempunyai kolaborasi dengan luar negeri. Nah, ini khususnya untuk, menurut saya sangat penting untuk transfer teknologi subspesialis ini ya, dimana misalnya Sarjito misalnya itu untuk cancer dan sudah ada nih, itu bekerjasama dengan Belanda, Groningen apa ya, nggak salah ya, saya lupa ya, ada kan dengan Belanda ya, sudah berjalan. Dan dokter di Belanda itu kalau dari kesini ya seharusnya mereka bekerja, tidak hanya bicara, tapi juga langsung masuk ke OK, melakukan pembedahan dan sebagainya. Nah, dengan cara ini terjadi alih teknologi yang baik. Atau fellow kita di Indonesia kita kirim ke luar negeri, ke rumah sakit yang menjadi mitra untuk menjadi semacam fellow di sana, dan nanti akan mendapatkan clinical skills dan pengetahuan yang cukup untuk ketika pulang mereka bisa bekerja untuk Indonesia atau untuk rumah sakitnya. Saya melihat bahwa kalau Indonesia tidak masuk dalam kemitraan internasional, kita akan menjadi bangsa yang terbelakang dalam pendidikan kedokteran dan atau dalam kemampuan kesehatan ini. Harus nih. Singapura sangat ekstrim, mereka sampai mengundang dokter ahli termasuk orang Indonesia ke Singapura untuk praktek ya. Nah, sehingga mereka terkenal sangat-sangat agresif dalam pengembangan ilmu. Tapi kita masih belum seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Laksono. Bu Opal mungkin? Ya, sedikit aja. Di sisi lain ya Pak Laksono, ini kalau saya melihat dari ini kebetulan di Dikti dibicarakan bahwa banyak sekali dokter-dokter di USU ya di Sumatera, di Medan itu malah justru dia praktek atau bekerjanya di Penang atau ya, jadi menyeberang ke negara lain. Jadi walaupun tadi dikatakan di sini masih kurang, mungkin saya nggak tahu Prof. Laksono, apakah di sini tuh sudah pernah ada kayak semacam diputuskan, misalnya bahwa subspesialis itu dia penempatannya atau lingkup kerjanya tuh di tipe apa? Jadi tentunya dengan seperti itu kan bisa kita hitung berapa keperluan kita, karena masih ada memang persepsi bahwa
subspesialis itu hanya di tipe A pendidikan, sehingga ada beberapa subspesialis yang tidak menerima fellows dari yang swasta. Ya, jadi saya kira ini perlu kita rumuskan sebetulnya subspesialis itu mau di mana, berapa banyak, spesialis itu di mana levelnya gitu ya, sehingga kita betul-betul bisa hitung, jangan sampai puskesmas pun dipenuhi oleh spesialis gitu. Ya, ya ini yang perlu kita cermati betul ya ketika melihat tadi Bu Ufa ya, apa yang kita susah perubahan ya, change-nya ya. Nah saat ini kita tadi betul ya, kita merasa pada rujukan nasional atau rumah sakit pendidikan Allah tempatnya sub ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini kasus real ya di Kupang, di NTT ya, itu rumah sakit Yohanes, itu rumah sakit kelas B bukan A ya. Tapi satu-satunya rumah sakit yang bisa tertier di NTT untuk 3,5 atau 4 juta orang NTT ya. Coba dibayangkan ya, untuk ortopedis saja itu baru ada satu yang baru datang, tapi ini pun belum tahu sampai kapan ya. Padahal di sana itu banyak kasus untuk ortoped misalnya. Sebenarnya di Jakarta ada berapa? 150 saya dengar ya, betul Pak Andre ya? Besar sekali apa perbedaan antara NTT dan Kupang. Nah ini pertanyaan menarik nih Bu Ufa ya, ketika kita bicara mengenai butuh berapa dan di mana, nah kita akan masuk betul-betul real demand-nya tadi ya. Saya di Kupang itu butuh apa saja, termasuk ahli cancer juga. Karena kalau tidak, ini masa JKN nih, mereka yang orang NTT yang harusnya bisa mendapatkan pelayanan untuk cancer atau untuk ortopedi tadi, itu harus dirujuk ke Denpasar atau ke Surabaya. Dan ini hanya bisa dirujuk oleh atau yang pergi hanya mereka orang NTT yang kaya, yang sanggup untuk membayar tiket pesawat terbang dari Kupang ke Denpasar atau ke Surabaya atau ke Jakarta. Yang miskin-miskin atau yang setengah miskin nggak mungkin. Jadi ini ada ketidakadilan. Jadi mau tidak mau Kupang harus kita lengkapi dengan berbagai macam tadi subnya, karena inasi biji klaimnya itu sudah ada di JKN yang tidak bisa dinikmati oleh orang NTT miskin. Tapi orang NTT kaya mereka bisa pergi ke Jakarta untuk berobat. Saya kira itu Bu Ufa. Jadi kita merubah betul banyak hal yang perlu kita rubah dalam konteks ini. Ya. Pak Ibarat Semana juga kalau kita melihat landscape dari burden of disease di Indonesia, bahwa yang namanya cancer, diabetes itu tidak hanya di kota besar, ternyata di daerah-daerah tertentu juga ada. Jadi ini membutuhkan tenaga-tenaga subspesialis untuk menanganinya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, nanti di mana tempatnya subspesialis ini? Karena kalau hanya di tipe A pendidikan, itu berarti hanya di beberapa rumah sakit di seluruh Indonesia. Sementara kasusnya ada di seluruh Indonesia. Nah, apakah nanti harus dirujuk jauh-jauh? Nah, ini tentu tidak efisien. Baik, ini adalah pertanyaan yang kedua webinar. Ini bagaimana dengan benchmarking? Apakah kita juga perlu melihat ke negara yang sudah berhasil melakukan pembenahan? Contohnya Turki. Ya. Jadi ada banyak negara yang bisa menghasilkan banyak dokter. Ya, tetapi kadang-kadang tadi karena planningnya tidak baik, itu bisa oversupply. Oversupply juga bahaya. Ya, Bapak Ibu sering dengar di Brasil, di Havana Medical School itu menghasilkan banyak dokter, dan di Brasil malah jadi taxi driver karena kebanyakan jumlahnya. Nah ini bagaimana Pak Laksono? Ya, saya kira ini satu usul yang sangat baik dengan benchmarking ini ya Pak Willy ya. Kita akan mencoba lihat, saya belum pernah ke Turki ya, saya nggak tahu di sana bagaimana ya. Tapi kalau kita lihat Australia, dan nggak usah jauh-jauh, mungkin Malaysia sendiri ya, kita bisa melihat bagaimana sistem pendidikan residen dan sub di sana yang bisa kita lihat ya. Yang jelas kita tuh mirip dengan Amerika Serikat. Dan sekarang pasien-pasien di Amerika juga bertambah karena usia semakin tua, ada banyak sistem jaminan ini. Dan majalah Times 3 minggu yang lalu itu membahas mengenai burnout di kalangan residen ya, karena tekanan pekerjaannya itu sangat-sangat berat ya, sangat tinggi ya, dan mereka sudah dibayar loh Pak ya. Nah ini saya juga risau juga, jangan-jangan juga di residensi di Indonesia ini juga sudah ada burnout, mereka banyak sekali bekerja dan dia dibayar apalagi ya. Nah ini dengan sistem yang tidak jelas. Nah saya kira perlu nih benchmark ini, mungkin Bu Ufa bisa nggak mengajak teman-teman dekan FK yang A tadi,
Dan terus terang aja nanti kita di Malang juga akan mengundang dekan-dekan di FK Unipro sama UNER ya, dan juga mungkin Jakarta untuk mengajak mereka mari kita benchmark kalau perlu ya. Dan saya kira semua dekan punya dana untuk pergi ke Kuala Lumpur atau ke Melbourne atau bahkan mungkin mau ke Boston juga bisa melihat bagaimana presiden ditangani di sana ini. Gimana Bu Fa, yang dekan ini? Ya saya kira kalau benchmark saya kira mungkin saja ya. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Andre, memang Pak Laksono kembali kita harus menghitung kalau oversupply juga ngeri, undersupply juga ngeri. Jadi berapa yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kita sudah jelas dengan itu, sekarang ini sudah ada sekitar 10.000 per tahun untuk dokter ya Pak Laksono. Sedangkan untuk spesialis ini bervariasi ya untuk masing-masing. Jadi saya kira berapa yang kita butuh. Nah kalau misalnya kita bisa misalnya studi di suatu tempat yang memang saya tidak tahu mana yang kira-kira mirip sistemnya dengan di Indonesia, yang mirip. Jadi bukan hanya kaitannya dengan bagaimana memperbanyak diri center, tapi juga bagaimana kita mulai ini kan menggabungkan ya integrasi dengan pelayanan sampai yang berkaitan dengan administrasi. Saya kira itu yang mungkin perlu kita pelajari dari tempat lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelas ada lagi? Oke, silakan Pak. Selamat siang, Prof. Terima kasih Dr. Andre. Selamat pagi Bapak. Saya mau menanyakan terkait dengan tadi bahwa residen diharapkan juga bisa untuk mendukung pelayanan dari suatu rumah sakit, di mana dan juga salah satu hal yang saya cermati di sini terkait dengan SDM bahwa tentang keterikatan, bahwa memang dalam mendukung layanan berarti seorang residen itu juga harus terikat dengan rumah sakit. Dan saya ketika saya coba untuk mengkorelasikan dengan distribusi yang memang masih belum merata di Indonesia, satu hal yang mungkin selain tadi ada faktor sarana prasarana yang dapat mempengaruhi keinginan pasien, keinginan residen untuk bekerja di daerah terpencil, itu juga keinginan dari seorang residen itu untuk dapat mengabdi di sana. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu apakah sudah ada data terkait dengan seberapa besar keinginan dari seorang spesialis atau seorang residen itu untuk dapat dapat bekerja di daerah terpencil gitu? Karena memang sejauh ini saya masih belum dapat menemukan. Terima kasih. Ya, Kemenkes sudah lama ada tugas belajar ya, untuk tubel untuk residen ya, dan itu maksudnya untuk supaya para dokter umum yang ada di daerah-daerah yang sulit tadi bisa mendapat akses untuk pendidikan dan didanai oleh Kementerian Pusat atau Kemenkes Pusat ya, atau oleh Pemda masing-masing ya untuk tubel ya. Ya, nah tapi ini yang menarik ya, ketika mereka tubel itu apakah nanti pulang dengan baik atau mungkin dari sana kemudian mereka cepat-cepat setelah itu pergi lagi ke Jawa. Ini kita yang belum tahu ya. Ini karena belum ada penelitian mengenai tesis tadi belum ada ya Bu Fa ya tentang hal ini ya. Tapi sudah ada beberapa disersi ada tuh yang tidak mau kembali ke tempat itu juga ada ya. Nah, sebenarnya gini Pak, poinnya ya, itu sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks tadi data yang juga tadi saya sampaikan, itu banyak rumah sakit di daerah terpencil itu yang belum punya spesialis ya. Bisa bedah masih banyak ya. Nah, sekarang center mana yang masih mendidik prodi bedah umum ini? Bukan ortoped, ini kan perlu untuk mengisi tadi tempat-tempat yang sulit tadi ya. Nah, saya nggak tahu Bu Fa, apakah masih ada bedah umum atau off-skin umum, masih ada ya? Masih ada. Nah, kemudian tadi yang dikatakan Bu Fa, bagaimana rumah sakit rujukan provinsi dan rumah sakit rujukan regional ya. Ada sekitar 20-an rumah sakit provinsi dan 110 kalau nggak salah regional ya. Mereka itu butuh sub apa ya? Nah nih, padahal dalam aturan Permenkes itu juga ada aturan di yang rumah sakit tertentu B ya, itu harus ada 4 sub ini. Nah, sub yang mana ini? Apakah jantung dianggap sub atau bukan ya? Ortopedi itu sub atau bukan? Ini harus dipetakan betul ya. Karena kalau tidak, nanti balik lagi ngumpul di kota-kota besar ya. Padahal tadi dana untuk nangani sudah ada dengan BPJS. BPJS itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Tapi yang terjadi di Kupang yang satu persis ya, itu
tidak banyak subnya. Nah, jadi mapping ini penting sekali. Ya. Jadi dalam mapping tadi itu tolong dikaitkan bahwa ketika seorang mahasiswa sub tadi ya, itu fellow tadi masuk ke pendidikan, dia itu bekerja bukan sebagai siswa. Nah, ini penting apa? Dia juga harus digaji juga. Nah, karena sudah mulai banyak motivasinya jadi turun karena mungkin 2 tahun tidak bekerja, padahal usia udah 40 tahun ya. Saya ingat satu orang dokter spesialis ini, Pak Endro Basuki di bagian bedah di FKUGM, beliau pergi ke Belanda untuk sub, di sana juga bisa beli mobil menurut beliau. Nah ini yang menarik ya, jadi kita masuk sub itu bukan masuk ke penyiksaan, tapi bekerja dan ada dananya, ada uangnya, walaupun tidak begitu banyak, tapi bisa untuk hidup. Kalau enggak, sulit nih, kita mau berkembang kemana nih, pendidikan kita ini. Masih. Bu Oba mungkin ada komentar? Oke. Jadi memang ketika kita sudah mau membahas situasi ini berarti kita harus masuk ke detail. Nah, masalahnya data di Indonesia ini yang berhubungan dengan spesialis semuanya makro. Dikatakan cukup oleh karena rasio. Padahal kita paham bahwa dengan menggunakan rasio ini pasti ada daerah-daerah tertentu yang akan mengalami disadvantage. Ya. Nah, sehingga kita harus menghitung berapa jumlahnya. Kalau di Kemenkes bisa dikatakan yang namanya anestesi sudah hampir 3.000, tetapi Kongres Perdatin 2012 itu mengatakan masih ada 1.000 sekian. Jadi yang mana ini? Nah, jadi kita perlu masuk betul-betul melihat datanya, mappingnya, yang existing berapa, kemudian kapasitas produksi dari 17 center ini berapa, dan tadi yang sub ini sistemnya seperti apa, karena di beberapa tempat orang-orang sistem pendidikan subspesialis belum formal, masih di college, belum masuk ke universitas. Nah ini juga tantangan yang baru lagi. Itu yang jadi masalah Pak, ya. Maaf saya potongnya. Jadi dalam proses penyusunan undang-undang pendidikan kedokteran itu ada perdebatan yang cukup serius ya mengenai apakah sub itu masuk ke pendidikan formal atau tidak. Ada sebagian yang mengatakan tidak bahkan di luar negeri katakan bahwa ini haknya kolegium. Tapi kalau tidak masuk formal itu negara tidak bisa ikut campur, dan yang sangat penting bahwa bagaimana masalah dan BPJS dan sebagainya, apakah mereka akan dihargai atau tidak nih. Jadi akhirnya memang semua sepakat di DPR dan juga para pakar bahwa sub itu masuk sebagai pendidikan formal. Jadi namanya pendidikan spesialis dan subspesialis. Nah cuman kembali lagi pada saat ini Bova yang jadi masalah itu prodinya sendiri harus punya syarat ini, ada SPED macam-macam tadi. Jadi seperti menyamakan pendidikan profesi seperti ini dengan akademik. Nah ini yang mungkin kita perlu bicara dengan Dirjen Dikti yang baru, di Dikti dan Riset ya, saya nggak tahu siapa yang ngurus ya sekarang ya, untuk bagaimana supaya ini memang ada governance untuk pendidikan profesi yang beda dengan akademi. Kalau tidak macet betul juga ya. Jadi kita bunuh diri sama-sama di dalam konteks university base untuk residen, karena di Amerika ada hospital base ya, yang relatif lebih dekat dengan pelayanan, lebih integrasi ya dengan pelayanan kita, betul-betul bisa jadi terpisah. Oke. Baik, mungkin ada lagi dari kelas pertanyaan? Ya, ini satu isu yang sangat penting, sudah berbelas-belas tahun ya, coba untuk diselesaikan. Karena apa? Karena sebagai manajer rumah sakit itu yang pusing bukan cari pasiennya, tetapi cari dokter spesialisnya. Ya, bahkan di beberapa daerah itu semua Pemda sudah bisa membangun rumah sakit, ya, tetapi mereka lupa dua hal, siapa dokternya dan siapa dokter spesialisnya, gitu ya. Jadi pasien datang ya rumah sakit kosong, nggak ada siapa-siapa. Nah, ini satu tantangan besar dan memang sudah disadari. Daya saing kita juga pasti akan turun ya, karena di dalam sistem pendidikan residen kita mengalami burnout. Burnout ini kadang-kadang karena mentalnya kuat itu bukan stres ya, tapi sistem imunnya turun. Nah, kita tahu juga angka infeksi di rumah sakit tinggi, ya, dia gampang terkena penyakit. Ya. Ini salah satu impact yang sebenarnya perlu diteliti juga ya, terkait dengan fenomena burnout dalam pendidikan residen. Beberapa tahun yang lalu di Australia sudah ada peraturan untuk menurunkan 2 jam kerja residen. Nah, karena jam kerja residen itu bisa hampir 20 jam per day katanya. Dan mereka tidak boleh driving kalau pulang dari rumah sakit karena pasti ngantuk. Ya. Nah
ini sampai diperhatikan sedetail itu karena dianggap berharga. Ya, satu residen itu menurut mereka itu sangat berharga karena akan menjadi contoh pelayanan di level yang tinggi. Ya. Baik. Kalau tidak ada lagi mungkin Pak Laksono untuk closingnya tidak lanjut dari serial diskusi berikutnya. Ya, terima kasih. Jadi ini di UGM kita lakukan internal dulu untuk pertama kalinya. Nanti mungkin atau Bu Ufa sempat nggak ke Malang, kalau nggak dari Jogja kita telekonferensi dengan Malang. Saya berharap Bapak Dekan FK UNED baru kan ya, Bapak Tipu ya, baru ya. Juga Dekan FK Universitas Brawijaya bisa hadir di pertemuan di Regent Park Hotel di Malang tanggal 31 Oktober. Kemudian di situ ada pertemuan juga JAKMED ya. JAKMED itu apa ya? Jakarta Medical Science macam ya. Di FKUI, saya juga diundang, saya juga akan bicara mengenai hal ini. Kemudian di Kongres Persi juga akan ada, saya juga akan bicara mengenai ini. Jadi saya pribadi akan kampanye ya secara besar-besaran juga dalam konteks UGM ya, bahwa ini harus kita pikirkan bersama. Karena MIA sudah datang tahun ini, dan kita jelas kekurangan kekurangan spesialis di daerah tertentu ya. Dan yang sangat penting itu pendidikan residen dan pendidikan fellow itu harus kita kelola dengan ini, mumpung Kementerian Pendidikan Tingginya itu baru ya. Jadi saya belum tahu siapa yang mengurusi. Nanti saya akan tanya pada teman-teman di Dikti siapa yang mengurusi kelembagaannya atau kurikulumnya siapa? Ya, ada juga ya. Ya, pokoknya kita akan carilah Pak. Jadi kita akan masuk kepada berbagai pihak, mulai dari dekan-dekan di FK sampai ke Kementerian Kesehatan juga tentunya BPJS dan Kementerian Dikti dan Riset ini. Demikian Pak Andri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Laksono, terima kasih juga Bapak dan Ibu sekalian karena sudah menghadiri diskusi awal ini. Dan Bapak Ibu biasanya kalau diskusi yang awal ini nanti akan menjadi burning issue gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bisa melihat hasilnya beberapa tahun ke depan tidak langsung. Ya, karena ini proses yang panjang melibatkan banyak pihak. Kemudian juga kita harus melakukan perubahan atas beberapa hal yang sudah menjadi culture. Ya, nah, tentu saja dukungan Ibu Bapak sangat diperlukan supaya diskusi ini tetap hangat dan up to date. Ya, kalau Bapak Ibu juga punya informasi dari lapangan, daerah-daerah, bisa disampaikan kepada kami. Nanti ada Mbak Yusri, sekretaris di sana. Kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan informasi ya terkait dengan mungkin ada cerita-cerita mengenai bagaimana residen di daerah, kemudian bagaimana peran mereka. Ya, ini menjadi penting sekali untuk kita dokumentasikan untuk mendukung berjalannya proses ini. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Laksono dan Bu Oma. Terima kasih dan selamat sore Mbak Yusri. Terima kasih.